Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perseteruan antara pihak Denada dengan pihak sang putra adalah Reza Rizky dengan beberapa poin yang sepertinya terus semakin meruncing. Yang terakhir ini teman-teman, ada komentar terbaru dari sosok yang beberapa kali disebutkan namanya oleh Ibu Ratih, ibunda yang mengasuh Reza sejak dia usianya baru 10 hari terkait dengan peristiwa mobil. Terus juga ada keterangan dari sahabat sekaligus manajer dari Denada terkait dengan persiapan apa yang telah dilakukan oleh Denada setelah adanya pengakuan ke publik lewat sosial medianya bahwa betul Reza Rizky adalah putra yang dilahirkan 24 tahun yang lalu. Yang pertama adalah dikatakan Risna Olis di sini bahwa Denada itu sangat senang sekali karena dia baru tahu katanya sekarang sudah menjadi nenek. Oke, apakah ini betulan atau enggak? Jujur kan selama ini juga pihak yang tidak mengetahui bahwa mereka ada hubungan darah tersebut kan dari pihaknya Rizky. Tetapi kalau Denada, apakah betul dia sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi pada putranya? Seperti kalian tahu, memang dari Reza sudah mengakui sudah memiliki buah hati usianya 6 tahun dan usia Reza sekarang 24 tahun. Kalau kita kurangin 24 dikurang 6 artinya kan dia memiliki putra itu di usia 18 tahun. Nah, di usia 18 tahun tersebut, pada saat itu kan almarhumah ibundanya masih hidup, apakah sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Reza Rizky. Bahkan juga peristiwa dibelikannya mobil, kan ada dua mobil ya teman-teman. Mobil yang pertama itu adalah mobil Brio, yang kedua adalah mobil Avanza. Nah, ini berhubungan juga dengan kasus yang sedang terjadi yang diklaim dari pihak Reza Rizky ini sebagai momentum pencetus kenapa mereka akhirnya memblow up rahasia besar yang selama ini disembunyikan begitu. Nah, menurut dari keterangan terbaru dari adik sambungnya Denada ya, ini adik yang kedua berarti yang bernama Muhammad yang disebutkan oleh Ibu Rati yang katanya Ibu Rati bilang bahwa mobil Avanza yang sekarang ini katanya adalah pembeliannya itu dari penjualan mobil Brio yang pertama. Katanya 100 juta sekian, tapi di apa jadikan DP hanya 20 juta rupiah. Ini dibantah. Kemudian juga terkait dengan cicilan tiap bulannya, katanya yang ngebayar adalah Reza. Ini juga dibantah. Kemudian juga terkait dengan namanya di STNK dan BPKB, katanya bukan atas nama Reza atau Ibu Rati, tapi atas nama Muhammad. Coba kita baca klarifikasi yang ditulis pada hari Kamis 5 Februari 2026 di akun sosial media Emilia Contessa 57. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad, anak ketiga dari almarhumah Ibu Emilia Contessa. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan klarifikasi singkat terkait keterangan dan pernyataan yang beredar di platform pemberitaan dan media sosial terkait almarhumah ibu saya dan mobil, katanya. Saya sangat menyayangkan beredarnya informasi yang menyebut bahwa almarhumah ibu saya hanya menyetorkan uang muka 20 juta rupiah sebagai uang mobil Avanza. Nah, ini adalah isu di mana kan dikatakan menurut versinya ibu ibunya Reza Rizky yang mengasuh dari kecil, katanya dari berapa? 100 juta, 105 juta, hanya 20 juta dijadikan DP begitu. Nah, uang muka 20 juta tersebut tidak sesuai dengan dokumen kontrak antara saya dengan perusahaan pembiayaan, di mana dalam kontrak tersebut tercantum total uang muka yang telah dibayarkan adalah sebesar 105 juta. Oke. Selain itu, beredar juga informasi mengenai pembayaran cicilan mobil Avanza tersebut. Dengan ini saya ingin menyampaikan bahwa pembayaran cicilan mobil Avanza sampai dengan saat ini masih kami bayarkan. Klarifikasi ini saya sampaikan semata-mata untuk meluruskan informasi yang telah beredar luas tanpa adanya niatan untuk mendahului atau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya dugaannya pihak dari Ibu Rati sepertinya dilaporkan dari Muhammad mungkin dengan pasal I don't know. Ini sepertinya akan membuka permasalahan baru lagi. Nah, kemudian kan sorry aku tadi salah ya, yang diklaim sama Ibu Rati berapa sih yang dijual dari mobil Brio tersebut aku lupa.
angkanya berapa 90 atau hampir 100 juta ya, tapi yang dijadikan DP hanya 20 juta. Nah, ini juga di kolom komentar di sosial media tersebut banyak pro dan kontra. Salah satu komentarnya dari netizen bilang begini, DP mobil uang penjualan mobil Reza, tapi dibikin atas nama kau. Udah gitu Reza yang harus nyicil. Sisanya gimana konsepnya? Nah, terkait dengan isu apakah betul nama di BPKB dan juga STNK atas namanya Muhammad atau Reza, itu tidak diklarifikasi, tetapi bisa kita pastikan yang memakai mobil tersebut memang adalah Reza. Di sini sudah diakui karena ada keterangan dari Ibu Rati, memang betul mobil Avanza tersebut sempat kami sembunyikan pada saat mau diambil karena kami ngerasa karena kami sudah ngebayar cicilan tiap bulan dan juga kami sudah ngebayar DP dengan penjualan mobil Brio, walaupun mobil Brio tersebut diakui DP pertamanya itu diberikan oleh sang nenek, which is adalah almarhumah Emilia Contessa. Nah, kemudian ada netizen yang komentar begini, emang Avanza tahun berapa sih kok DP-nya 105 juta, cicilannya 4 juta, kayak nggak lunas-lunas? Aduh, aku nggak tahu nih ya, kalau Avanza itu berapa ya harganya? Aduh, Avanza tahun berapa nih ya? Tapi hitung-hitungannya masuk akal juga ya harganya gitu. Let's say nyampe 200 juta nggak Avanza? Aku nggak tahu nih. Kalau aku lihat di sini ya nyampe sih harga Toyota, tapi tahun 2026 ini. Yang tahun 2026 aja Avanza tuh mulai 200 jutaan sampai 281 juta. Tentunya kalau di Pulau Jawa kayaknya lebih murah ya dibandingkan di Pulau Sumatera. Mungkin di tahun itu ya mungkin sekitar hampir 200 juta. Tapi kalau 105 juta yang dijadikan DP, kemudian nyicilnya tuh 4 juta, let's say anggap aja per bulan, 4 dikali 12 kan berarti 48 juta, dikali berapa tahun cicilannya, yaitu hitung-hitungannya harus kita lihat nanti ya, make sense atau enggak. Tetapi, aku kumpulkan dari sejumlah komentar netizen ini, ada yang menduga bahwa kayaknya setiap pembelian mobil kan biasanya ada diskon gitu ya. Nah, kadang kan ada tuh diskon-diskon di oknum-oknum tertentu yang mobil tersebut ada diskon misalnya 80 juta. Ini nanti diskonnya nggak kita kasih ke ibu atau bapak secara cash, tapi akan kita masukkan ke DP-nya. Maksudnya gimana? Kita kasih diskon 80 juta, ibu DP-nya 20 juta aja, jadi tertulisnya nanti 100 juta. Nah, aku tangkap beberapa netizen itu menduganya adalah dibuatnya seperti itu, makanya dalam berkas-berkasnya DP-nya 105 juta rupiah. Apakah masuk akal atau enggak? Biarlah data-data tersebut yang nanti akan menjadi bagian dalam proses pembuktian di persidangan, karena pihak Denada mengatakan dengan tegas bahwa ya sudah, karena kita akan terus lanjutkan dalam persidangan nanti, pembuktiannya bukan tentang pembuktian bahwa Denada adalah ibunda dari Reza Rizky, karena itu sudah diakui, tetapi pembuktian tentang apakah betul ada dugaan kayak menyia-nyiakan. Apakah penelantaran atau apa terminologinya, itu adalah yang sedang diperjuangkan sekarang. Nah, terkait dengan keterangan terbaru dari sahabat dan juga manajer dari Denada, Risna Oris, terkait dengan kayak masa depan. Di sini dikatakan bahwa Denada itu sangat concern sama masa depan anak-anaknya, termasuk juga dengan cucunya. Saya tahu katanya kemarin dia baru cerita, dia ini baru konsultasi ke notaris untuk anak-anaknya. Notaris itu adalah berurusan ya, kalau aku lihat di sini mungkin dengan warisan ya, ahli waris dan sebagainya. Karena kalau memang tidak ada warisan secara tertulis yang disahkan oleh notaris, biasanya nanti akan dijatuhkan kepada hukum waris. Nah, makanya aku lihat di sini kayaknya Denada itu sedang mengatur untuk warisan tersebut, dugaannya ke arah sana. Kalau versinya Risna Orid sih katanya dia mau bagi-bagi warisan gitu ya untuk putrinya dan juga putranya, which is adalah Reza tersebut. Tapi ada juga yang menduga bukan justru ini kayak mau menguntungkan Reza, tapi justru kalau memastikan bahwa sang putri memastikan bahwa dia mendapatkan jatah yang diinginkan oleh Denada. Takutnya nanti kalau diutik-utik oleh, mohon maaf, dugaannya yang curiga Reza hanyalah mau mengejar uangnya, nanti akan terganggu untuk putrinya. Karena banyak masyarakat yang menilai sepertinya kasih sayang antara kedua buah hatinya Reza ini, kedua buah hatinya Denada ini tidaklah seimbang. Ini yang dirasakan oleh
Reza Rizky sendiri yang mengaku bahwa kok perlakuannya berbeda begitu loh kepada putrinya. Dia sebegitu all out bahkan mengeluarkan biaya miliaran rupiah untuk berobatnya ke Singapura, tetapi untuk Reza Rizky saja untuk yang katanya biaya kuliah dan sebagainya aja sampai keteteran. Tetapi terkait dengan isu kuliah, menurut aku juga kita harus fair teman-teman. Dengan adanya fakta baru bahwa Reza Rizky sudah memiliki seorang putra usia 6 tahun, artinya kan dia di usia 18 tahun itu yang notabene mungkin baru aja lulus SMA, baru akan masuk kuliah, baru punya buah hati dan juga rumah tangganya kan sudah kandas, ada permasalahan di situ. Kita nggak percaya sekarang sepertinya kalau pure Reza itu putus kuliahnya bener-bener gara-gara nggak punya uang buat bayar kuliah. Karena kalau kita lihat dari foto-foto yang beredar, Reza kan termasuk yang hidupnya juga kelihatan cukup lah ya, nggak yang susah-susah banget kayak tinggal di rumah gubuk. Ada foto-foto dia jalan-jalan ke luar negeri, bahkan saat dia masih kecil pun kelihatan foto-foto dia di Australia seperti klaim dari adiknya Reza ya yang mengatakan Enrico Tambunan pada saat jalan-jalan itu nggak cuma sekedar ke wilayah ASEAN, tapi sudah wilayahnya cukup jauh gitu. Kategorinya negara-negara barat lah, boleh dibilang seperti itu. Nah, jadi memang kalau untuk yang masalah kuliah, kalau ada yang mendramatisasi bahwa kegagalan dia dalam melanjutkan sekolah itu adalah pure karena biaya, menurut aku sih kayaknya nggak fair kalau itu adalah menjadi faktor satu-satunya. Terus juga kita lihat kan dari keterangan terakhir di channelnya Denny Sumargo terkait dengan isu adanya warisan yang sebenarnya ada sebidang tanah dan juga rumah yang itu adalah miliknya buyutnya dari Reza Rizky yang dikatakan bahwa ingin memberikannya kepada cicitnya. Tetapi karena pada saat itu belum dinotariskan, jatuhnya adalah hibah karena saat itu tidak ada kepastian secara hukum apakah dia putranya Denada atau bukan. Sayangnya pada saat almarhumah itu berpulang, sakit, tidak sempat diurus, tetapi akhirnya menurut dari kuasa hukumnya Reza Rizky, jatah tersebut pun diambil oleh sang nenek, kemudian sang nenek sekarang sudah berpulang, itu pun dibagi-bagikan ke anak-anaknya tanpa ada dilibatkannya Reza Rizky di situ. Nah, dugaannya dari kuasa hukumnya Reza Rizky, apakah mungkin yang dimaksudkan diurus ke notaris ini adalah jatahnya Reza Rizky yang berasal dari buyutnya tersebut, tapi mungkin jatahnya dari Denada yang dia miliki hartanya semuanya akan beralih ke anak putrinya. I don't know juga karena sudah ada notaris kan. Notaris itu cukup kuat karena memang ya sudah ada perlindungan di bawah hukumnya. Tetapi ini semua adalah baru asumsi, interpretasi yang ada di media karena Denada pun sampai sekarang masih belum memberikan keterangan secara resmi ke media terkait setelah pengakuannya kepada publik bahwa betul Reza Rizky adalah putranya. Dan sampai sekarang pun Reza masih mengatakan ke media, belum ada ibu saya mau ketemu, menghubungi dan sebagainya. Kalau aku tangkap di sini sepertinya Denada lagi kayak serba salah gitu ya. Di sisi lain dia pengen ketemu sama Reza Rizky, tapi di balik Reza Rizky ini ada orang-orang yang dinilai itu tidak sejalan dengan keluarga besarnya Denada. Jadi bingung di Denada mau berpihak kepada Reza Rizky atau berpihak membela keluarga intinya. Karena kan keluarga intinya pun juga sekarang sudah mulai speak up dari Enrico, adik pertama, Muhammad yang terakhir, adik sambung yang kedua ya, juga sudah mulai memberikan statement yang mengisyaratkan bahwa mereka tidak terima karena ibundanya, almarhumah Emilia Contessa itu kesannya kayak dijelek-jelekan. Dan kita juga tahu ya, Enrico Tambunan mengatakan dengan tegas dengan beberapa isu yang dituduhkan oleh pihaknya Ibu Ratih yang bilang bahwa minta uang waktu itu untuk ngebayarin cicilan mobil Avanza tersebut. Kata Enrico di sosial media bilang bukan cuma minta uang buat hal tersebut, tetapi juga minta uang untuk bayar listrik dan sebagainya. Dan kondisinya menurutnya saat itu dia belum mengetahui kalau Reza Rizky adalah putra dari mbaknya Denada. Ya ada yang pro dan kontra, ada yang percaya, ada juga yang tidak. Tetapi menurut aku gini ya, kalau hanya meminta beberapa puluh juta atau bahkan ratusan juta untuk seorang Ibu Ratih yang telah membesarkan putra Denada dari usia 10 hari,
aku rasa itu adalah hal yang wajar-wajar saja sih ya, karena kan juga sepertinya ekonomi mereka sedang gonjang-ganjing gitu. Tapi ya kita lihat nanti perkembangan selanjutnya seperti apa, karena kan sekarang dia yang paling diuntungkan adalah pihaknya Reza Rizky, dia sekarang lagi kebanjiran job, banyak undangan ke sana ke sini. Mudah-mudahan Reza Rizky bisa menabung ya, karena kan dia sekarang bukan cuman fokus ke dirinya, tapi dia juga punya seorang anak yang berusia 6 tahun, yang sekarang pun juga sepertinya ada konflik dengan sang mantan istri. Mudah-mudahan pengalaman hidupnya Reza Rizky ini tidak terjadi kepada anaknya. Dalam cerita yang lain, mudah-mudahan kalaupun orang tuanya tidak akur, paling tidak adalah yang namanya mantan anak di sini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.